pertama memang saya melihat komisi kejaksaan itu kayak data sebetulnya. Kayak data, kenapa? Karena memang yang dilaporkan itu bisa individu, jaksa, baik yang bertugas di dalam maupun di luar. Tugas dan kewenangan sedemikian luas. Berapa orang sih komisioner itu? Komisioner 9, Pak. 9 ya? Iya. Sobat Komcakri TV, kali ini kita akan berbincang dengan Sekretaris Komisi Kejaksaan Republik Indonesia, Ibu yang sangat cantik, Ibu Dahlena. Beliau ini termasuk anggota Komisi Kejaksaan yang termuda yang lahir di 1981. Kita akan kilas yang lebih detail tentang apa itu Komisi Kejaksaan, sisi-sisi lainnya, baik secara organisasi Komisi Kejaksaan itu sendiri maupun kinerjanya maupun objek yang diawasinya, termasuk tentunya sisi pribadinya. Nah, kita langsung sapa ke beliaunya. Selamat pagi Ibu. Iya, pagi Pak Nur Rahman. Gimana Ibu hari ini? Alhamdulillah Sedang sehat. menunggu telepon Ibu dari Pak Presiden. Sepertinya kita sama. Sama berharap ya Bu. Oke Ibu, Iya. apa sih Bu tentang Komisi Kejaksaan? Mungkin sebelum Ibu duduk di sini per Februari ya Bu ya, Iya. 2024 dilantik oleh Presiden Joko Widodo. Dan setelah duduk itu seperti apa? Mungkin saya pengen mengetahui dulu Komisi Kejaksaan di pandangan Ibu sebelum duduk di sini. Oke Bu, gimana Bu? Iya. Makasih Pak Nur. Ya, senang sekali ya bisa ketemu hari ini. Jadi memang kalau Komisi Kejaksaan sebetulnya saya sudah lama tahu gitu ya. Tahun 2005 sebetulnya saya sudah paham bahwa memang ada namanya Komisi Kejaksaan. Tugasnya itu yang mengawasi jaksa begitu. Tapi kemudian seperti apa kerjanya, apa saja yang diawasi begitu. Saya tidak terlalu banyak paham soal itu, mungkin dengan segala macam keterbatasan informasi juga ya. Tapi kemudian setelah saya bergabung, semakin saya paham bahwa sebetulnya strategis sekali fungsinya begitu. Karena tidak hanya soal perilaku, tapi soal kinerja juga diawasi. Dan Oke, itu Bu. pasti akan ngaruh kan ke proses Namanya penegakan hukum. strategis itu di jalan Ibu. Itu mungkin ada persimpangan. Nah, namanya strategis itu bisa maknanya ke sana. Nah, Ibu setelah Februari hingga Oktober, kekhasannya itu apa? Kita jangan bahas ke persimpangannya, kekhasannya dulu. Oke. Khasnya ya, pertama memang saya melihat Komisi Kejaksaan itu kayak data sebetulnya. Kayak data, kenapa? Karena memang yang dilaporkan itu bisa individu, jaksa, baik yang bertugas di dalam maupun di luar. Gitu, Masuk kedinasan. pegawai ya Ibu? Iya betul, Oh, pegawai juga. Dan apalagi kalau kemudian yang dilaporkan itu ada indikasi-indikasi pelanggaran gitu. Dan itu sangat bagus sekali untuk perbaikan sumber daya manusia yang ada di kejaksaan. Itu Artinya, kekhasan utama sebetulnya yang saya kekhasannya lihat. utamanya di situ ya, pengawasannya baik secara kedinasan maupun Iya. di luar dinas. Iya. Baik personal, perilaku maupun organisasi. Iya. Nah, setelah sekian bulan Bu, apa sih yang menjadi pokok bahasan utamanya sebenarnya tantangan kejaksaan itu sendiri menurut pandangan Ibu? Mungkin labdu yang masuk itu berapa gitu, silakan Ibu. Ya, kalau tantangan Komisi Kejaksaan saya pikir pertama soal bagaimana kemudian masyarakat merasa bahwa kita adalah saluran yang tepat gitu. Tentu ketika kemudian masyarakat merasa bahwa kita saluran yang tepat, mereka harus kenal dulu ya. Mereka tahu gitu bahwa saluran ini ada gitu. Dan saya rasa itu catatan tantangan utama bagi kita di periode ini. Bagaimana kemudian mereka masyarakat yang kemudian baru tahu, kemudian mereka sadar dan kemudian mereka baru memilih kita sebagai saluran menyampaikan keluhan-keluhan. Itu yang utama saya pikir gitu. Kalau labdu yang masuk itu kebanyakan secara personal atau siapa Bu? Banyakan Yang tertinggi itu ya Pak ya, yang tertinggi memang masih kuasa hukum. Dari kuasa Karena hukum. kan memang kita dimensi penegakan hukum ya, kita berada di situ dan memang yang paling banyak itu ya advokat gitu. Yang kedua yang juga tidak kalah pentingnya adalah korban langsung atau masyarakat yang ketika mereka berinteraksi dengan jasa atau dengan aparatur di kejaksaan kemudian merasa ini kok ada yang tidak tepat dengan segala macam dugaan kemudian melaporkan, dan itu yang teratas ya yang menyampaikan pengaduan ke Komisi Kejaksaan. Oke Bu, kalau seperti itu berarti selama ini Komisi Kejaksaan itu masih bersifat pasif ya karena menunggu labdu, laporan dari masyarakat atau gimana Ibu? Sebetulnya nggak pasif juga sih Pak, gitu ya. Karena memang tugas Komisi Kejaksaan itu kan juga melakukan pemantauan ya, pemantauan, kemudian penilaian terhadap perilaku. Itu tuh sebetulnya bagian dari
keaktifan dari Komisi Kejaksaan. Nah kemudian bagaimana publik tersebut bisa terlibat? Ya salah satunya dengan laporan pengaduan. Ataupun kemudian ada informasi-informasi yang bisa disampaikan tuh jadi input sebetulnya bagi Komisi Kejaksaan. Oke Bu, tugas dan kewenangannya kan sedemikian luas. Berapa orang sih komisioner itu? Komisioner 9 Pak. 9 ya? Iya. 9 dengan mengawasi 30.000 jaksa atau pegawai. Terus dari 9 komisioner ini, terus informasinya itu pegawainya nggak lebih dari 60. Solusinya gimana? Perlu penguatan lembaga dengan yang lain atau gimana? Iya, sebetulnya ada beberapa instrumen sih Pak. Bukan berarti ketika 39.000 orang kemudian harus yang mengawasi juga sekian, tidak juga, nggak berbanding matematis juga tidak seperti itu juga gitu. Kita memang tidak punya perwakilan sampai ke daerah, tapi sebetulnya ketika masyarakat datang ke Komisi Kejaksaan itu bagian dari bagaimana kemudian Komisi Kejaksaan menjangkau permasalahan-permasalahan yang ada di tengah masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua, sebetulnya ada mandat Pak. Ada mandat di dalam peraturan presiden bahwa kita bisa mendapatkan informasi dari instansi pemerintah atau dari stakeholder manapun gitu. Dan itu adalah instrumen yang kita bisa gunakan gitu. Dan sekarang apalagi digital ya, semua orang bisa menyampaikan apapun dengan berbagai saluran yang tersedia. Saya pikir itu cukup cukup efektif kalau kemudian kita bisa giatkan untuk kegiatan-kegiatan kelembagaan. Oke Bu, labdu yang masuk itu kan sudah banyak Bu tentunya. Boleh nggak bocoran tentang apa sih yang banyak laporan dari masyarakat itu tentang perilaku ataukah kinerja? Kemudian kalau perilaku itu perbuatan apa yang sering mereka lakukan? Nah, tapi pertanyaannya bukan itu Bu. Pertanyaannya labdu yang masuk itu tindak lanjutnya dari Komisi Kejaksaan apa? Oke, mestinya ada tindak lanjut kan Pak ya? Karena ketika masyarakat melapor ya pasti mereka punya harapan gitu. Persoalan tidak didiamkan, ada tindak lanjut. Prosesnya sebetulnya sederhana sih Pak. Ketika datang ke Komisi Kejaksaan, bahkan ketika laporan pengaduan itu nggak terlalu ribet ya. Kalau menurut saya nggak perlu pakai, bahkan tulis tangan juga bisa gitu, asalkan identitasnya juga ada ya, dan indikasi apa yang dilaporkan juga clear gitu. Nah prosesnya apa yang dilakukan di kami di Komisi Kejaksaan, tentu ketika datang ya registrasi ya, kita akan registrasi secara administratif, kemudian kita akan bahas di pleno setelah proses telaah. Ada telaah, kemudian dibahas ini apa tindak lanjutnya, kemudian diputuskan tindak lanjutnya, dan kita akan mintakan klarifikasi ataupun minta informasi atau penanganan perkara itu di tingkat satuan kerja yang dilaporkan. Sesimpel itu ya Bu ya untuk buat laporan. Sampai kemudian apakah keluar ada administrasi yang lain gitu Bu? Ya kalau administrasi seperti tadi Pak, kalau untuk laporan yang penting clear siapa pelapornya, kemudian identitasnya ada, kemudian uraian kronologisnya jelas Pak. Si A apakah benar jaksa atau aparatur kejaksaan yang dilaporkan atau tidak gitu, dan indikasinya apa itu diuraikan saja gitu. Administrasi itu sensitif loh Bu. Maksudnya apakah ada uang pendaftarannya atau gimana? Nggak ada ya Bu ya? Nggak boleh Nggak Pak. boleh ya? Kan ini kantor pemerintah udah dibayar negara Pak. Nggak boleh. Artinya memang tapi semuanya pasti ditindaklanjuti. Setelah itu gimana sih Bu? Setelah masuk masyarakat dapat informasi lagi atau tindak lanjutnya atau gimana? Iya. Pasti nanti kita akan sampaikan tindak lanjutnya seperti apa, kemudian sampai ada tindak lanjutnya biasanya. Misal contoh kasus ya Pak ya, ini kok kasus saya nggak selesai-selesai ya di Kejaksaan A misalnya. Ketika kita konfirmasi atau kita mintakan penanganan, informasi penanganannya dari satuan kerja, mereka jawab, kemudian bisa merespon ke kita kembali gitu. Oh kasus saya udah selesai, bahkan udah disidang, udah diputus gitu. Nah itu kan dampak langsung yang kemudian dirasakan oleh masyarakat. Dan hal seperti itu kami juga informasikan ke masyarakat yang melapor gitu. Jadi mereka tahu apa yang sampai di mana proses penanganannya. Ini tugas Ibu itu luar biasa Bu. Tentunya butuh effort yang luar biasa juga. Itu strateginya gimana? Karena menghadapi laporan yang sedemikian ini kan soal banyak lah tentunya. Tantangan-tantangannya gitu gimana itu? Iya, strateginya itu kelebihan sebuah komisi Pak. Komisi ya, komisi semacam komisi kejaksaan, kita kolektif kolegial. 9 orang, beda dengan yang tunggal ya, yang kepalanya itu tunggal 1 orang gitu. Dengan 9 orang kita bisa berembuk dan kita bisa melihat masing-masing tentu punya kompetensi masing-masing, punya kelebihan. Dan di situ namanya rapat pleno, di situ kita bisa saling saling memberi masukan gitu, termasuk keputusan bersama. Dan itu strategi yang efektif kalau menurut saya ya, yang efektif untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Artinya tidak
berpacu pada satu orang gitu, tidak terpaku pada satu orang, tapi berdasarkan musyawarah gitu. Kalau seperti itu, apakah Komisi Kejaksaan itu hanya mengejar hukuman, punishment, atau seperti apa? Apakah ada reward kah? Atau bentuknya rekomendasi atau seperti apa outputnya? Kalau dibilang mengejar hukuman sih tidak, Pak. Karena kan memang Komisi Kejaksaan itu sebetulnya outputnya bisa ada dua. Kalau dalam konteks laporan ya, kalau memang terbukti ya berikan sanksi gitu ya. Proses di internal kejaksaan pasti akan berlangsung. Kalau tidak terbukti ya dan kemudian selesai ya harus ditutup kasusnya agar ada kepastian hukum juga bagi yang dilaporkan gitu ya. Kemudian yang ketiga, ketika kemudian ada seorang jaksa atau aparatur di kejaksaan, pegawai kejaksaan yang berprestasi, ya mestinya ada rekomendasi untuk prestasi itu juga gitu ya, untuk penghargaan gitu. Itu outputnya, Pak. Dan kalau tadi ditanyakan apakah semata-mata soal itu enggak, karena memang Komisi Kejaksaan juga bisa merekomendasikan SDM, Sarpras dan kemudian organisasi tata kerja. Nah, ketika kemudian laporan pengaduan dilihat sebagai sebuah input untuk perbaikan secara keseluruhan, saya pikir itu sangat bagus gitu. Dengan berbasis pengaduan-pengaduan yang ada, kita bisa mengcapture lebih luas lagi. Artinya di situ bukan sekedar perilaku ya, Betul, tetapi juga ada penilaian secara organisasi. Betul. Nah, tahapannya seperti apa itu, Bu, untuk penilaian sebuah organisasi? Ada dua, Pak. Kalau konteksnya memang labdu yang sifatnya perorangan gitu ya, individual, ya kita bisa tindak lanjuti dengan penanganan labdu tersebut. Tapi kalau konteksnya perbaikan kelembagaan, kita bisa rekomendasikan arah bijak gitu. Arah bijak. Nah, arah bijak ini misalnya, SDM-nya perlu pelatihan A, B, C gitu ya. Atau yang kedua, ini organisasinya kayaknya perlu diperluas, atau ini kejaksaan ini harus diperkuat dengan A, B, C dan seterusnya. Nah, seperti itu yang kita bisa rekomendasikan. Nah, dua jenis rekomendasi ini yang kita bisa keluarkan. Oke, Bu, hari ini sudah panjang sekali, tapi masih banyak pertanyaan. Boleh nggak, Bu, masih bertanya? Boleh. Oke, pertanyaan berikutnya, Bu, tentang tadi labdu sudah kayak gitu. Apakah hanya sekedar labdu, pengawasan di Komisi Kejaksaan? Sementara kalau lihat di Perpresnya kan banyak kayak gitu. Betul. Mungkin selain tugas pengawasan, apalagi sih, Bu? Ya, seperti tadi sih, Pak. Sebetulnya tugasnya itu pemantauan, Pak. Pemantauan dan penilaian terhadap Sarpras, organisasi tata kerja sama SDM. Dan itu juga penting, Pak. Oh ya, penilaian terhadap kinerja yang baik juga kita memberikan penilaian tentunya kan buat mereka-mereka yang berprestasi gitu kan, Bu. Atau gimana, Bu? Iya. Seperti tadi, Pak, memang outputnya bisa memberikan rekomendasi bagi yang berprestasi. Kalau kemudian bagi yang terbukti ada pelanggaran gitu, maka diberi hukuman. Oke, berarti reward dan punishment ya, Bu, ya. Dan itu tentu berjalan sesuai dengan mekanisme ya, ada proses yang kita bangun gitu. Oke, Bu, ini sisi kinerja Ibu di Komisi Kejaksaan sudah cukup lah. Mungkin ada sisi lainnya, Bu. Mungkin lebih ke personalnya. Ke personal. Sebelum di Komisi Kejaksaan itu Ibu di mana? Ya, saya lama di Ombudsman, Pak. Oh, di Ombudsman. Memang tugasnya mengawasi pelayanan publik ya. Dan memang skopnya lebih luas sih. Lebih luas. Jadi di Ombudsman, kemudian ke Komisi Kejaksaan. Iya. Yang menjadi daya tarik Ibu dari Ombudsman ke Komisi Kejaksaan itu apa sih, Bu? Karena memang institusi pengawas ya, sama-sama Sama-sama, institusi pengawas kan? gitu ya. Cuma memang skop pengawasannya aja yang berbeda. Kalau kalau Ombudsman dulu komisi lebih juga umum, namanya, Pak, lebih umum dan lebih banyak sektor yang dia awasi. Kemudian kalau di sini lebih spesifik begitu. Meskipun dalam sehari-hari di komisi atau di Ombudsman juga mengawasi kejaksaan misalnya ya, dalam konteks pelayanan publiknya gitu. Itu, Pak. Jadi sekali lagi memang fashion saya di lembaga-lembaga pengawas gitu. Atau emang sebelumnya sudah punya angan-angan masuk ke sini, Bu? Enggak juga sih. Enggak juga, Bu. Oke, terima kasih. Mungkin demikianlah bincang-bincang kita dengan Ibu Dahlena, Sekretaris Komisi Kejaksaan Republik Indonesia. Mungkin untuk closing statement-nya, Bu, mungkin ada quote of the day atau apa gitu, silakan, Bu. Iya. Makasih Pak Nur, sekali lagi saya senang gitu ya kita bisa berbincang-bincang pada hari ini. Satu hal yang perlu kami sampaikan bahwa Komisi Kejaksaan ini bukan lembaga baru gitu ya. Dan ini adalah lembaga yang memang disediakan oleh negara untuk masyarakat bisa menyampaikan, memberi kontribusi untuk perbaikan penegakan hukum di Indonesia.
Oleh karena itu mari bersama-sama menciptakan kinerja kejaksaan yang lebih baik, tentu dengan partisipasi masyarakat. Itu saja Pak, terima kasih. Terima kasih. Saya akan akhiri dengan pantun. Ibu Hajah pergi mengaji, pulang-pulang bawa bingkisan. Saya akhiri acara hari ini. Terima kasih, semoga acaranya berkesan.